Oke, halo semua. Jadi balik lagi bersama aku Ardia. Jadi kali ini kita bakal belajar lagi tentang nilai koefisien korelasi. Nah, di sini ada contoh soal. Nilai koefisien korelasi dari data yang diberikan adalah Oke. Jadi apa itu koefisien korelasi? Jadi koefisien korelasi adalah koefisien seberapa besar sih biaya promosi ini mempengaruhi hasil penjualan. Gitu. Itu namanya koefisien korelasi. Lanjut aja, kita lanjut kerjain. Dalam menyelesaikan soal ini, kita perlu namanya formula koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Pearson. Nih. Nah, nih. Di sini kan ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu apa? Jadi variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Biasanya di soal itu yang data yang sebelah kiri ini namanya variabel X dan data yang sebelah kanan namanya variabel Y. Nah, di sini kan ada cukup rumit ya perhitungannya. Biar lebih cepat, aku masukin aja hasil perhitungan yang udah aku masukin di Excel tadi. Nah, jadi di sini itu ada sorry. Nah, pertama kita cari dulu nih nilai X dan nilai Y untuk mempermudah. Nilai X itu apa? Nilai X itu nilai ini dikali dengan nilai ini. Dapat hasilnya ini. 67,2. Sama untuk seterusnya, kemudian nanti kita jumlahkan. Dapat 838,3. Nah, untuk nilai X kuadrat itu, jadi nilai X ini dikuadratkan terlebih dahulu. 12 kan dikuadratkan, kemudian dituliskan. Nah, sama 14 dikuadratkan berapa? 13 dikuadratkan hasilnya 169. Kemudian, hasil-hasil setelah dikuadratkan ini nanti dijumlah. Dapat 1833. Sama, Y dikuadratkan juga. Jadi, 5,6 ini nanti akan dikuadratkan. Dapat hasilnya 31,36. Kemudian nanti dijumlahkan. Dapat hasilnya 385,2. Gitu. Nah, saat itu baru kita masukin ke rumus ini. Jadi, R sama dengan, nah untuk koefisien korelasi itu biasanya disimbolkan dengan nilai R ya guys. Untuk N itu adalah jumlah data. Jumlah data. Di sini kan jumlah datanya ada 10. Berarti nilai N adalah 10. Nah, R sama dengan N-nya itu 10. Terus sigma XY, berarti sigma XY kita pakai yang ini ya. Dikali 838,3 min 135 dikali dengan 62. Nih, sigma X dan sigma Y. Per akar N-nya itu 10 dikali dengan sigma X kuadrat. Berarti kalau sigma X kuadrat, kita pakai yang ini. 1833. Terus dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi kalau sigma X kuadrat itu satu-satu. 12 dikuadratkan hasilnya sekian, 14 dikuadratkan hasilnya sekian, kemudian baru dijumlah. Tapi kalau X kuadrat itu, jadi nanti X itu dijumlah dulu, dapat nilai 135, kemudian dikuadratkan. Di sini nilainya adalah 18225 min. Ini juga sama, Y kuadrat itu nilainya 385,2 dikali dengan N, dikurangi nilai X ini, nilai Y ini, itu nanti dikuadratkan. Nilai Y kuadratnya itu adalah 3844. Di sini
kita untuk itu. Jadi ini tadi aku itu per akar 105 dikali dengan akar 8. Nanti 3,8 itu 0,44 adalah nilai koefisien korelasi. Berarti jawabannya di sini ya rentang dari koefisien korelasi. Rentang itu ada 0, 1, dan min 1. Jadi, jika dia bernilai positif dan besarannya itu mendekati nilai 1, maka hubungan itu semakin kuat. Mungkin untuk mempengaruhi Y. Tapi, jika dia itu min, tapi dia mendekati min 1, juga semakin kuat. Cuma, itu dalam nilai negatif. Jadi, nilai itu naik, maka Y turun. Ini positif. Ketika nilai X-nya itu naik, maka Y-nya itu ini tadi kan kita hasilnya positif ya. Berarti biaya promosinya itu akan naik, maka hasil penjualannya itu juga ikut naik. Nah, soal yang kedua, ini ya diskonto dan bunga. Ada diskonto dan bunga. Itu diskonto, apa itu bunga? Jadi ketika nih kita pinjam ke bank, maka nilai pinjaman kita yang didapatkan ketika kita memilih opsi bunga itu adalah nilai pinjaman yang udah kita dapat sebesar 100% ditambah dengan bunga. Nah, tapi kalau diskonto itu nanti uang yang kita akan terima itu 100% dikurangi dengan bunga. Gitu. Nah, kalau pada soal ini berarti kita carinya diskonto ya. Kita pakai rumus diskonto. Jadi, pada awalnya nih kita anggap aja dia itu belanja sebesar 100%. Kemudian dia itu mendapatkan diskon sebesar 15%. Maka yang harus dibayar dia adalah 85%. Di sini yang harus dibayar dia itu nilainya 595.000. Nilainya sama seperti 85%. Tinggal kita samain aja per 100. Kita kalikan silang 595 dibagi dengan 85. Nanti dapat hasilnya 700.000. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya, guys. Jadi ada perbedaan antara bunga dengan diskonto. Kalau misalkan bunga itu berarti kita minjam di bank nih. Nah, maka kita harus mengembalikan senilai uang yang kita pinjam 100% ditambah dengan bunga. Tapi kalau diskonto itu kita mengembalikan itu nanti itu dengan bunga. Gitu. Jadi pelajaran kita hari ini semoga kita hari ini bisa bermanfaat tentang diskonto dengan tentang korelasi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh cek email aku aja nanti di bawah. Ya, sekian pembelajaran dari hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.